Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Amin. Alhamdulillah ya, hari ini kita pertemuan yang kedua. Sebelum belajar silahkan untuk berdoa dulu, dipimpin oleh Danton, ketua kelasnya. Silakan Fahri. Sebelum mengawali kegiatan kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini semua hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar ya temperamental. Temperamental teh marah, babari ambekan, berani membela kebenaran dan kontrol diri. Ya. Ini akan kita bahas untuk hari ini. Baiklah, sebelum ke materi, silakan untuk berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan dulu lagu wajib. Silakan berdiri. Maju gentar membela yang benar, maju gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Silakan untuk duduk. Oke. Baiklah, untuk lagu wajib ini yang bisa kita ambil dari hikmah dari lagu ini yaitu tentang keberanian menghadapi tantangan. Baiklah, ini adalah aturan pembelajaran seperti biasa ya. Bapak menggarisbawahi yang terakhir saja ya, dilarang makan di kelas. Takutnya ada yang membawa makanan ke kelas. Boleh membawa tapi jangan dulu dimakan. Ntar setelah pembelajaran baru dimakan. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan pemantik dari Bapak ya. Yang pertama, apa dampak buruk dari sikap temperamental atau godob terhadap hubungan sosial peserta didik? Amel, apa dampaknya Mel? Renggang atau bisa putus ya, putus pertemanan karena sering ngambekan gitu ya, temperamental. Selanjutnya nomor 2, apa keberanian membela kebenaran penting bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Ya, kelompok penting. Sebab untuk mensejahterakan kemajuan kelas. Oke. Keberkahan untuk kebaikan kelas bisa gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara peserta didik melatih kontrol diri ketika mau ngambek ya? Gimana kontrol dirinya ya saat menghadapi godaan atau emosi terhadap negatif? Gimana Mei? Mengucapkan istighfar. Jadi ketika ngambek, astagfirullahaladzim. Berarti tandanya tidak boleh ngambek, ya. Baik, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu meyakini bahwa sikap temperamental merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik mampu menghindari sikap temperamental, godob, dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita tujuan pembelajaran kita ya. Baiklah, untuk selanjutnya, ini ada speaking, kalian hanya menjawab warnanya saja ya. Siap, sedang tingkat dikit. Merah, biru, oke. Kuning, merah. Oke, sulit. Merah, kuning, hijau, ungu, pink, hijau, ungu, merah, hijau, abu, oranye, biru. Oke, sebelum ke materi, masih ingat gak kemarin materi yang kita pelajari tentang apa? Larangan perbuatan bebas dan zina. Oke. Larangan perbuatan bebas dan zina. Itu harus kita jauhi, gitu ya. Sebelum ke materi ya, Bapak kasih materi yang sudah Bapak bagikan ke Danton ya.
Ntar Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk membaca materi tersebut ya. Siap? 5 menit dari sekarang. Baiklah, waktu sudah habis ya untuk membaca. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tapi sudah jelas ya. Tinggal langsung Bapak untuk lebih mendalam lagi tentang materi ya. Ini tentang materinya. Tadi kalian sudah membaca sekilas tentang materi ini. Yang pertama yaitu temperamental atau godob. Jadi kalau ada kata godob namanya temperamental. Godob itu bahasa Arab. Kalau temperamental berarti babari, ngambek, suka marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah gitu. Oke, godob adalah sifat seseorang yang mudah marah dan tidak senang dengan perbuatan orang. Yang mudah marah mah biasanya baru juga kesenggol dikit, naon maneh? Itu yang mudah marah, itu tidak boleh, ya. Oke, ganjaran orang yang bisa menahan marah. Ini yang mau mudah marah atau ketika kita diejek, ketika kita dibully, terus kita sabar, ini ganjarannya. Kita tidak marah, maka adalah surga. Seperti dalam hadis, la taghdab falakal jannah. Janganlah marah, maka surga bagimu. Ya itu ya, maka surga bagimu. Selanjutnya, jadi ganjaran yang menahan marah adalah surga. Surga. Ganjaran orang yang menahan marah adalah Surga. Itu ya, garis bawahi. Orang yang bisa menahan marah adalah surga ganjarannya. Penyebab sifat temperamental. Apa penyebabnya orang tersebut bisa marah? Ini. Yang pertama ada faktor fisik, jasmaniah. Karena kenapa? Di antaranya satu, kelelahan yang berlebihan. Ya, kalian misalkan lari hari Selasa, baru juga lari, capek, aya nu ngoconan gitu. Biasanya kita tidak marah ketika kita dibully tentang hal itu, tapi karena kita capek, akhirnya marah. Pasti itu ya. Jadi jangan main-main terhadap orang yang baru capek. Terhadap orang tua juga sama. Orang tua jarang marah, tapi ketika dia lagi capek, kita sengaja hal tersebut, maka bisa menimbulkan marah. Yang kedua, kekurangan zat tertentu dalam tubuh. Kekurangan air, ion gitu ya. Kan misalkan lebih aktivitas, kita kurang minum air kan bisa. Yang selanjutnya reaksi hormon kelamin. Ngerti? Reaksi hormon kelamin, khususnya wanita yang baru haid. Sok lihat orang baru haid. Benar? Gampang marah tuh? Iya. Jadi tong aneh. Entah kalau misalkan kalian punya istri lagi haid, babari ngambek, mudah marah, tong aneh. Itu gara-gara reaksi hormon kelamin. Tapi walaupun hal tersebut, kalian sebagai wanita harus bisa menahan marah tersebut. Karena ganjarannya adalah iya. Jadi gampang yang surga alim. Ya udah tahan marahnya. Lanjut, faktor psikis. Nih, bangga terhadap dirinya sendiri gitu ya. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan ini. Selanjutnya, sendagurau nih, bully, sendagurau yang berlebihan. Yang selanjutnya, ucapan keji dan tidak sopan, ucapan binatang, ya. Yang terakhir, sikap permusuhan terhadap orang lain. Ini adalah faktor psikis ya, di luar dari jasmani. Selanjutnya, ini cara menghindari temperamental. Ya, satu, membaca ta'awud. Boleh istighfar juga tadi boleh. Ini sikapnya diantaranya. Kenapa ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jadi marah teh awana tina setan. Itu. Berbisik kepada kita, kena nafsu, akhirnya mau marah. Ya. Yang selanjutnya merubah posisi ya. Urang teh ngambek dia teh. Ubah dikit. Ke kanan kan masih kena, putar ke belakang, putar. Itu caranya. Ini menurut psikologi ya, bukan menurut Bapak ini. Dan menurut buku yang, kalau sudah buku berarti sudah dijamin ya tentang penelitiannya. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara. Ngambek, mendingan diam daripada berbicara kenceng tinggi akhirnya ngambek. Yang keempat, masih tidak bisa berwudu. Lagi panas ya. Kalau orang yang putih wajahnya, kulit wajahnya, kalau marah pasti ketinggal. Semu-semu, kemerah-merahan sok lihat aja. Minum kopi oge katinggal dina hidung. Orang yang putih, orang yang hitam mah bakal kelihatan marah oge. Gitu Oke. Berwudu ya. Yang terakhir mengingat wasiat Rasul akan janji Allah tentang tadi. Di antaranya orang yang bisa menahan marah itu adalah surga ganjaran. Oke, selanjutnya membela kebenaran atau saja'ah. Jadi kalau ada kata saja'ah itu membela kebenaran, berani membela kebenaran. Saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara kesatria dan terpuji. Oke, implementasi perilaku berani membela kebenaran. Satu, berani menghadapi musuh di medan perang. Jadi, yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika berperang di medan perang itu, kalian berani membela kebenaran atau mati syahid. Kan tujuan kita mati syahid kan? Karena berani membela kebenaran, tong sampai lagi di medan perang, aku mau mati syahid, tebas lah, nggak bisa gitu. Tetap, karena berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Ya, malahan, ada ketika membaca sejarah itu, pasukan Islam hitungan 500, misalnya, tapi orang kafir Quraisy itu sampai 5.000, tapi tetap yang menang 500. Karena keberanian itu yang dipegang oleh para sahabat ya, yang ditanamkan oleh Rasul. Jadi jangan kabur,
Kita dijajah misalnya, kabur gara-gara menghadapi penjajah, enggak, langsung aja hadapi. Gitu. Beda lagi dengan strategi kabur untuk memasang jebakan, itu kan beda lagi. Ini mah kabur tidak ada sebab karena takut gitu, beda. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran nih. Ini yang tadi. Kalau ada yang nyontek ditanya, kalau yang tidak hadir silakan dijawab gitu ya. Yang selanjutnya berani menyimpan dan menjaga rahasia. Nah, ini teman kamu bercerita aibnya, jaga rahasia tersebut. Kan suka gitu ya. Ini saya punya masalah gini ini, omatnya jangan dikasih tahu kepada yang lain. Maka harus dijaga rahasianya. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, ya. Yang kelima, mampu mengendalikan hawa nafsu kita harus dikendalikan. Oke, yang terakhir, berani mengakui kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, ya dengan jantan kita dengan berani, saya salah. Ada yang kentut bau, saya yang kentut. Itu ada yang berani gitu? Kadang yang kentut suka nyuruh, tuh si itu, padahal mah anak yang kentut. Institut daun san hitut eta nu ngam. Kan ngam pertama kali, bau hitutnya, mana mah anak gitu. Fakta membentuk perilaku berani membela kebenaran. Satu nih, jadi ini yang membentuk orang berani membela kebenaran. Satu, karena takut kepada Allah. Dua, mencintai kehidupan akhirat daripada dunia. Dunia itu hanya sementara. Tiga, tidak takut menghadapi kematian. Empat, tidak ragu dengan kebenaran. Lima, tidak materialistis. Ada teman kalian tidak hadir, absennya hadirkan 50.000 ya sebulan. Disogok, tidak materialistis, tidak. 50.000, mau 500.000, 5 juta, mau alah. Ya, tidak akan saya. Yang terakhir, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, selanjutnya ini kontrol diri. Tadi berani membela kebenaran, sekarang kontrol diri. Jadi yang tadi godob itu adalah akhlak tercela, yang dua ini adalah akhlak terpuji. Ini adalah kontrol diri. Kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri, menahan nafsu yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengontrol diri kita. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Satu, memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Jadi sebelum berbuat, kita mikir, oh ini kalau misalkan saya harus gini, akibatnya gimana nih? Gitu ya. Misalnya ada berita tentang teman kita tapi yang jelek-jelek. Sebelum kita menyebarkan ke teman kita, ini apa akibatnya? Kalau kita melakukan berpikiran tersebut, tidak akan terjadi hal tersebut. Ya, tidak akan ada berita hoax kan? Belum tentu benar disebarkan, timbulnya fitnah gitu ya. Kita memikirkan dulu setiap mau kita perbuatan yang mau kita jalani, pikirkan dulu kalau misalkan mau A, akibatnya apa. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sabar, karena orang yang tergesa itu adalah perbuatan setan. Ya, buru-buru gitu ya. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Dan yang terakhir, berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita walaupun suka bisa menahan hawa nafsu, suatu saat kadang-kadang kita juga suka kelepasan, marah dan lain-lain karena tidak terkontrol. Tapi tetap kita harus memohon kepada Allah untuk terhindar dari akhlak yang tercela, ya. Oke, ini materi sesuai tadi yang kalian sudah baca. Ini adalah pendalamannya. Oke, ini yang terakhir. Ini ada penting sifat kontrol dalam kehidupan. Satu, menjaga kehormatan diri. Dua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Tiga, menyelesaikan persoalan dengan kepala jernih. Jadi kalau ada masalah, bisa diselesaikan dengan kepala jernih, dengan musyawarah dan lain-lain. Yang terakhir, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Selanjutnya, contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Ini contohnya ya. Mengembangkan hidup sederhana. Hidup tidak boleh mewah-mewah. Kita itu dikasih uang sama orang tua cuma 20.000, 10.000 untuk bensin, tapi tiap kita royal. Ya, rencangan yang mau dijajanin, padahal duitnya cuma 10.000. Nah, hutang itu tidak boleh. Itu tidak dianjurkan karena kita diajarkan untuk hidup sederhana. Walaupun kita memiliki uang banyak, adek, jangan bermegah-megah. Beli jam seharga mobil, ada? Rolex kan? Walaupun banyak uang, karena tidak diajarkan oleh Rasul. Rasul itu sampai jubahnya juga, kurang makal jubah manon, jas, cuma 2 Rasul. Itu pemimpin loh, presiden, khulafaur rasyidin, itu Rasul. Seharusnya pemimpin kita tuh harus kayak gitu. Kalau seperti Rasul, udahlah adil, gitu ya. Yang pimpinkan adalah gimana kesejahteraan umatnya, ya. Mengembangkan hidup sederhana. Selanjutnya, patuh pada nasihat dan perintah orang tua. Ini juga sama. Yang ketiga, menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahmi. Ini yang disebabkan silaturahmi, bukan permusuhan. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan. Hitam, putih, terus Sunda, Jawa, sama semuanya. Ya. Walaupun perbedaan agama, teman kita Kristen, ya udah kita hargai. Ya, walaupun secara ibadahnya berbeda, tapi kita menghargai. Baiklah anak-anak, ini adalah kelompok, ya. Ini tugas kelompoknya ini. Ada 3 kelompok, ya. Sesuai gaya belajar kalian. Ada yang visual, auditori, dengan kinestetik, ya. Ini kelompoknya, kemudian tugasnya. Oke, untuk kelompok 1,
sebelum Bapak kasih tugasnya, Bapak kasih dulu LKPD-nya ya. Ntar ditulis ya namanya. Nama kelompoknya. Oke, untuk kelompok 1, tugasnya untuk menganalisis suatu masalah yang berhubungan tentang fungsi materi tadi, temperamental, berani membela kebenaran dan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari kita, dan membuat kata-kata mutiara. Ya, kata-kata mutiara seperti tadi, la taghdub falakal jannah. Silakan buat itunya, kata-kata mutiara, dihias atau digambar dan lain-lain. Untuk kelompok 2, membuat podcast. Mulai 2 orang ya, ntar ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab tentang materi tadi, temperamental, berani membela kebenaran dan kontrol diri. Selanjutnya kelompok 3, kalau yang ini kelompok 3 membuat dialog ya, percakapan tentang materi tadi. Bisa dipahami? Oke, bisa. Oke, untuk tugas ini Bapak kasih waktu selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Habis ya, waktu habis. Silakan per kelompok untuk presentasi diskusi yang kalian tadi rencanakan atau sudah selesaikan ya. Kelompok 1, silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Kami akan mempresentasikan fungsi temperamental, yaitu ada 3 poin. Poin pertama adalah membantu seseorang bereaksi terhadap situasi yang mendesak atau penuh tekanan. 2. Memberikan warna dalam hubungan sosial, baik positif seperti antusiasme maupun negatif seperti mudah tersinggung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wildan dan pemateri kali ini Ripal. Nah, Kang Ripal, saya mau bertanya tentang bagaimana seseorang dapat mengelola temperamen agar tidak meledak-ledak, terutama dalam situasi yang memicu emosi tinggi. Untuk mengolah temperamen, seseorang perlu mengenali tanda-tanda awal emosi yang meningkat, seperti halnya detak jantung yang cepat atau pikiran yang mulai tak terkendali. Waalaikumsalam. Anissa, Amir gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Kalian pernah nggak sih ngerasa emosi banget sampai akhirnya meledak? Aku tadi di kelas hampir banget marah besar ke murid gara-gara mereka nggak dengerin instruksi. Iya pernah banget, tapi aku sekarang coba inget cara kontrol diri. Kalau lagi marah, aku biasanya diam dulu dan tarik napas. Soalnya kalau kebawa emosi malah sering bikin masalah makin besar. Setuju Mel, aku juga sering ngalamin kayak gitu, tapi aku belajar orang yang temperamental sering kehilangan kesempatan buat bikin keputusan yang benar. Aku jadi mikir kalau marah terus, aku gak akan dihormati sama murid atau teman-teman. Oke, alhamdulillah ya, presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Selanjutnya ini ada evaluasi ya, kuisis. Ini ada soal. Siap untuk mengerjakan? Ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Nah. Ini kalau waktu ya. Kalau waktu satu pertanyaan, tidak berarti kalau satu. Dari aja. Siap, satu menit lagi yang belum beres. Finish ya? Finish? Yes. Oke, kita lihat siapa lagi pertama. 3, 2. Baiklah, untuk selanjutnya ini adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari ya. Yang pertama, temperamental mencerminkan kecenderungan emosi yang perlu dikelola oleh kita. Berani membela kebenaran, menunjukkan keberanian moral dan integritas. Yang kedua, kontrol diri memastikan semua tindakan dilakukan dengan bijak dan terukur. Kontrol diri adalah aspek penting dalam pembentukan karakter kita. Dan yang terakhir, saling mendukung antara yang ketiga tersebut ya untuk menciptakan kepribadian yang matang, tangguh dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial maupun pribadi. Ya, ini kesimpulan dari materi tadi ya. Selanjutnya ini ada refleksi pembelajaran ya. Baiklah, untuk refleksi pembelajaran silakan kalian tulis ya di kertas yang sudah kalian dapat. Ceritakan perasaan kalian. Kemudian apa yang akan kalian lakukan ya. Bapak kasih waktulah 5 menit ya untuk mengisi refleksi pembelajaran. 5 menit dari sekarang. Oke ya, untuk refleksi pembelajaran habis ya. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan. Oke, Firja aja ya. 1. Semuanya bagus-bagus nih refleksinya. Untuk yang pertama, senang, bahagia, ya, alhamdulillah. Yang kedua, ingin memperbaiki diri lagi supaya lebih baik lagi. Alhamdulillah ya, materi dari awal sampai telah selesai. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang al-kulliyatu al-khamsah ya.
Sebelum diakhiri, silakan dipimpin doa yang terakhir. Doa akhir belajar. Sesudah mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.